Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Pak Jajang yang telah mempersilahkan kelompok kami, kelompok 3 kelas B. Di sini kami akan menjelaskan tentang kemampuan aplikasi atau mampu menerapkan, yang terdiri dari saya sendiri, Raffi, Pak Raja, Pak Wildan, Pak Ridwan, Pak Faisal, Pak Yanda, dan Bu Nurbaiti. Untuk pengertian ini dilanjut aja ya Pak. Iya, mangga. Ke indikator aja ya, langsung indikator. Ya. Kemudian kalau ada rubriknya nggak Pak Raffi? Ada Pak. Oke, kalau ada rubrik nanti cukup ditunjukkan, sudah ada rubriknya, nggak usah dibahas sampai itu ya. Apa Siap, Pak? Nanti itu saya periksa di pas tugas saja, biar banyak diskusi, mangga. Sebelumnya, untuk membuat kriteria menjadi rubrik, kita harus paham yang namanya definisi rubrik dan rubrik untuk menjawab pertanyaannya. Berikut kriterianya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Yanda. Terima kasih Pak Raffi. Ini kita membahas tentang jenis rubrik. Nah, rubrik ini ada rubrik holistik dan rubrik analitik. Yang mana rubrik holistik ini digunakan untuk guru atau pengajar mengukur kinerja atau produk secara keseluruhan, tidak terbagi menjadi aspek yang terperinci. Nah, rubrik holistik ini hanya terdapat pada aspek yang bersifat umum. Biasanya rubrik holistik itu digunakan untuk asesmen yang bersifat sumatif. Sedangkan rubrik analitik yaitu pedoman penilaian yang memiliki tingkat kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Baik, terima kasih Pak Yanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Nurbaiti. Ya, kemampuan aplikasi atau menerapkan aplikasi dapat dikatakan sebagai kemampuan menerapkan atau melakukan penilaian kemampuan aplikasi dengan menggunakan rubrik analitik lebih objektif dalam menilai kinerja peserta didik dan memberikan informasi atau feedback yang spesifik terhadap kinerja peserta didik. Baik, terima kasih Bu Nurbaiti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Wildan. Oke, baik. Terima kasih Pak Raffi. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan 5 indikator kemampuan aplikasi atau mampu menerapkan. Yang pertama, kemampuan efektif atau usaha untuk mendapatkan tujuan sesuai hasil dan target. Jadi, indikator dari efektif ini adalah hasil kerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, kualitas hasil akhir, penguasaan peserta didik. Yang kedua, efisien. Efisien ini memiliki indikator yaitu cepat dalam efisien waktu, akurat dalam efisien target, dan efisiensi tenaga dan pikiran. Yang ketiga, fasih. Indikator dari fasih ini yaitu ketepatan dan kejelasan artikulasi. Yang selanjutnya, adaptif. Indikator dari adaptif ini sendiri adalah beradaptasi dengan berbagai situasi, proaktif, dan berinovasi. Yang terakhir yaitu kriteria Anggun atau Crespool memiliki indikator yaitu kreativitas dan kerapihan. Baik Pak Wildan, terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh Pak Faisal. Baik, dari 5 indikator tadi kita diterapkan dalam rubrik pemrograman Pascal, yang mana untuk efektif peserta didik mampu menuliskan kode program percabangan if-else pada bahasa Pascal menggunakan media Turbo Pascal sesuai dengan tujuan pembelajaran dan algoritma pemrograman. Yang kedua ada efisien. Peserta didik mampu menuliskan kode program percabangan if-else pada bahasa Pascal menggunakan media Turbo Pascal dengan cermat, sistematis, dan tepat. Dan juga ada fasih. Peserta didik mampu menjelaskan kode program percabangan if-else pada bahasa Pascal menggunakan media Turbo Pascal secara sederhana. Adaptif,
peserta didik mampu memodifikasi dan mengadaptasi kode program percobaan if-else pada bahasa Pascal sesuai dengan studi kasus yang telah ditentukan atau yang berada di sekitar peserta didik. Yang terakhir, anggun. Peserta didik menyelesaikan tugas dengan tenang. Baik, terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ridwan. Baik, izin menjelaskan untuk salah satu contoh rubrik yang telah kita bikin itu contohnya seperti ini, yang dimana dari kategori tersebut dibikin sebuah skor yang dimana ada skor 1, 2, untuk kemampuan aplikasi dari mulai efektif, efisien, fasih, adaptif, dan juga anggun. Di sini terdapat keterangan seperti indikator yang telah dijelaskan oleh teman saya, yang dimana dari keterangan yang ke-1 itu, misal skornya 1 itu perlu bimbingan, kemudian skor yang nomor 2 kita kasih skor 2 itu kalau 2 itu baik ya, yang dimana nilainya 55 misalkan sampai 69. Kemudian yang skor bentar Pak, untuk yang skor 1 itu kurang dari 55 dengan keterangan perlu bimbingan. Nah, untuk yang skor 2 itu dikatakan cukup, yang dimana nilainya itu 55 sampai 69. Kemudian dilanjut skor 3 yang dimana nilainya itu baik 70 sampai 84. Nah, kemudian dari 85 sampai 100 dikasih skornya sangat baik dengan kategori skor 4. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Saya kembalikan ke Dr. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ridwan. Saya ingin merangkum bahwasanya kemampuan aplikasi adalah kemampuan menerapkan atau melakukan yang mana ada 5 indikator. Pertama, efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Berdasarkan rubrik penilaian yang telah dibuat. Untuk selanjutnya ditutup saja Pak. Pak masih bisa? Iya. Sudah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan.